Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awan Nuswal Fikri dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik alokasi memori. Pengertian alokasi memori yaitu proses pengalokasian dan pembuatan ruang pada memori komputer untuk menyimpan data atau program alokasi. Program yang memerlukan memori untuk menyimpan data atau program alokasi memori dilakukan secara manual atau otomatis. Jika manual dilakukan oleh pengembang atau sistem operasi, sedangkan alokasi otomatis dilakukan oleh sistem operasi. Tujuan alokasi memori. Tujuannya untuk menyediakan kemampuan perubahan ukuran dinamis atau buffer dan array. Artinya, memori dialokasikan pada saat eksekusi program. Ketika running, memori juga memberikan peluang untuk membuat tipe dan struktur data yang ukurannya panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan program. Alokasi memori dinamis memungkinkan pengguna membuat tipe dan struktur data yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan program, sehingga mempercepat pengembangan dan penggunaan program. Manfaat alokasi memori. Manfaatnya antara lain memudahkan penggunaan memori secara dinamik dan efisien dalam proses pengembangan dan penggunaan program. Alokasi memori juga dapat mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan fasilitas untuk membuat tipe data dan struktur sesuai dengan kebutuhan program. Alokasi memori dapat membuat tipe data dan struktur dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan program, percepat proses penggunaan memori. Selain itu, dapat mengalokasikan ulang memori dengan fungsi reload jika diperlukan, sehingga mempercepat proses penggunaan memori secara efisien. Alokasi memori. Alokasi memori yaitu penempatan blok informasi untuk mengalokasikan memori untuk menyimpan informasi memori yang tersedia dari dalam sistem. Jika sistem memori menemukan memori bebas yang cukup, sistem hanya mengalokasikan memori sebanyak yang diperlukan dan menjaga sisanya tetap tersedia untuk memenuhi permintaan di masa mendatang. Jika memori yang cukup tidak tersedia, pertukaran blok akan dilakukan. Alokasi memori statis. Dalam alokasi memori statis, ukuran memori harus diperlukan perhitungan yang ditentukan sebelum membuat dan menjalankan programnya. Alokasi memori dinamis. Di sini alokasi memori dinamis dibagi menjadi dua, yaitu alokasi non primitif dan alokasi primitif. Yang pertama, yang non primitif, jika pertimbangkan M1 sebagai memori utama dan M2 sebagai memori sekunder dan blok K yang terdiri dari N kata akan ditransferkan ke M2 dan ke M1. Alokasi memori seperti itu perlu dicari atau dibuat alasan tersedianya N kata atau lebih untuk mengakomodasi K. Proses ini dikenal sebagai alokasi non-primitif. Yang kedua ada alokasi primitif. Alokasi ini tidak dapat memanfaatkan memori secara efisien dalam semua situasi karena blok memori tersebar. Blok memori bebas yang lebih besar mungkin tidak tersedia. Penggunaan memori yang tersedia jauh lebih efisien jika ruang yang ditempati dapat dialokasikan kembali untuk memberikan ruang bagi blok masuk dengan metode yang disebut pemadatan. Selanjutnya ada teknik first fit. Teknik ini dalam algoritma perancangan dimulai pada awal memori atau pencarian pertama yang sesuai sampai berakhir. Yang kedua ada base fit. Algoritma ini semua blok memori bebas dicari dan blok memori bebas terkecil yang cukup besar. Mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.